Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Oke guys, jadi berhubung dikit lagi mau bulan Ramadan nih, kayaknya enak nih buat ngebahas tentang seputar puasa gitu. Gue juga punya pertanyaan nih. Puasa tuh ada berapa macamnya sih? Nah, puasa itu ada beberapa macam. Itu ada puasa wajib. Puasa yang diwajibkan bagi seorang muslim, atau puasa yang diwajibkan dikarenakan dia telah dibebani syariat. Syarat-syaratnya udah terpenuhi gitu lah pokoknya. Nah, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, maksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Seperti dalam hadis disebutkan, seorang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahu aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan illa an tatawwa asyai'an." Puasa yang wajib bagimu adalah Ramadan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain itu, bulan Ramadan ini banyak banget keutamaannya. Salah satunya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzina anzala fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahada minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Nah, ada keutamaan lagi. Setan-setan itu dibelenggu tuh kalau misalnya lagi Ramadan. Pintu-pintu neraka juga ditutup. Malah pintu-pintu surga ini dibuka ketika Ramadan tiba. Itu ada di dalam hadis nih. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulifat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Banyak banget emang keutamaannya ya. Iya, benar-benar banyak banget ya. Iya. Dalamnya terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang kita tahu di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan bulan Ramadan ini juga salah satu waktu dikabulkannya doa. Inna lillahi fi kulli yaumin itaqa'a minan nari Ramadan wa inna liyakulil muslimin da'wata yada'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan. Nah, ada lagi nih puasa wajib mah, puasa kafarah. Yang dikerjakan tatkala kita melanggar puasa itu, seperti dikarenakan berjima di siang hari bulan Ramadan. Ini wajib kita laksanakan jika kita melanggar puasanya. Seperti dalam hadis disebutkan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Beliau Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Dia pun berkata, "Aku menggauli istriku dan aku sedang berpuasa." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Apakah kamu mendapati budak untuk kamu memerdekakan?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lalu mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Hadis ini mensyaratkan bahwa puasa kafarat wajib jika ia mampu dan dilakukan saat ia melanggar puasa ini. Nah, ada lagi nih puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini ada beberapa macam ya, kita sebutin nggak semuanya, beberapa aja ya. Oke. Puasa ini juga banyak banget keutamaannya. Yang pertama ada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan nih. Jadi keutamaannya tuh kalau misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal habis puasa Ramadan nih,
puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa setahun penuh. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma itbahu sita min syawali kana qasimid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Nah, bayangin cuma puasa 6 hari bisa dapat setahun penuh. Keutamaannya emang Masya besar. Allah. Masya Allah. Ada lagi puasa hari Senin Kamis. Seperti yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Manakala beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, "Inna a'malal ibadi tu'radu yauma isnain wal khamis." Sesungguhnya amal hamba dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Nah, keutamaan puasa sunnah ini juga ada banyak. Tadi kan yang khusus, ini lebih ke puasa keseluruhnya gitu. Oh, Keutamaan puasa di sini tuh dia khusus untuk Allah, khusus untuk Allah Taala. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanata asyra amsalha ila sab'ami'ati dhifin. Qala Allah azza wa jal illa as-shaum." Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa ini. Terlihat nih di hadis ini tuh keutamaan puasa tuh dia berbeda dari yang lain. Kalau yang lain setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Nah, di sini dikecualiin puasa. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya puasa itu dia emang amalan yang khusus untuk Allah dan keutamaannya itu besar banget. Maka mudah-mudahan kita juga bisa puasa sunnah lah, minimal puasa Senin Kamis gitu. Nah, kalau itu kalian tahu gak kalau puasa apa namanya, puasa yang dimakruhkan dan diharamkan ada? hah? Oh, Emang ada? tahu. Maksudnya gimana tuh? Contohnya kayak apa? Kasih tahu wis. Nah, contohnya sih puasanya puasa haram ada ada dua. Yang pertama itu puasa pada hari-hari raya. Yang puasa hari raya itu Adha sama Idul Fitri. Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri sholat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun mengatakan, dua hari ini adalah hari yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa. Di dalamnya yaitu Idul Fitri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha, di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian. Yang selanjutnya adalah puasa yang haram selanjutnya adalah pada hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa alasannya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyriki ayyamu akalin wasyarabin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Yang puasa makruh juga ada dua juga. Yang pertama adalah puasa pada hari Jumat secara bersendirian. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seseorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali ia berpuasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya. Maksudnya itu kayak kalau puasa di hari Jumat saja itu tidak boleh, tapi kalau puasa satu hari sebelumnya habis itu puasa hari Jumat itu boleh. Ya, puasa Daud gitu ya, puasa Daud, puasa hari Maulid ya. Gitu. Yang terakhir, udah tahu belum syarat wajib puasa? Oh, kalau misalnya puasa yang diharamkan diwajibkan, diharamkan dan dimakruhkan ya. Oke. Ya, itu cuma segitu dong. Oh iya. Kalau syarat wajib puasa ini menurut kesepakatan para ulama, syurut wajibihi khomsah. Yang artinya syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, Islam. Artinya seseorang itu harus beragama Islam. Yang kedua, taklif. Yang artinya seseorang itu harus mencapai usia balik dan juga berakal.
Yang ketiga, dia harus itokoh atau mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Yang keempat, sihah, yang artinya dia harus sehat dan siap untuk menjalankan puasa tersebut. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu iqomah, yaitu seseorang itu dalam keadaan mukim. Ya, jadi kayak gitu lah kalau syarat wajib puasa. Nah, tambahan lagi nih, rukun puasa itu menurut kesepakatan para ulama, sebutkan kalau rukun puasa itu ada, yaitu adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytil aswadu khaytil abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyamu ilal lail." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dari surat ini kita bisa tahu kalau misalnya rukun puasa itu menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, gitu jadinya. Oh, jadi gitu. Ya udah deh, thank you ya buat sharing-sharing ilmunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar juga dan bisa diamalkan ilmunya. Ya udah deh, sekian dulu bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.